Oke kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa kembali dengan saya Elza Noval. Oke, pada kesempatan kali ini saya kedatangan paket lagi dari Bapak Andri Bagus Setiawan. Oke, dari mana ini? Tanah Grogot Kaltim, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Oke, isinya power supply CCTV. Oke, kira-kira power supply seperti apa ini yang dikirimkan? Langsung aja kita unboxing. Oke, ini ada 4 biji. 4 biji minta turunkan tegangan menjadi 14 volt sama ganti lampu yang LED. Yang LED ada 1 biji saya coba turunkan, gagal, nggak bisa. Oke, ini berarti nyala normal, hanya minta turunkan tegangan. Tapi ada yang cepot ini guys, ya maklumlah pengiriman antar pulau. 4 biji sama ganti lampunya yang LED. Lampunya LED semua ini kan. Oke, nanti kita tanyakan dulu. Kita buka yang satunya ini. Oke, jadi yang ini ada 3 piece. Kondisi mati total, minta dijadikan 14 volt sama ganti lampu yang LED. Ya, maksudnya ini gimana ya? Oke, apa minta ganti lampu LED yang warna apa atau gimana? Saya juga kurang paham ini. Oke, langsung aja kita kerjakan yang kondisinya mati total dulu, baru nanti yang kita modif untuk turunkan tegangannya ini. Oke, ini tapi saya amati itu sepertinya power supply ini 12 volt. 12 volt ini berarti bukan diturunkan, ini dinaikkan jadi 14 volt. Oke, baik, jadi kita coba dulu untuk yang model ini yang mati. Ini kebetulan ada yang model dual switch, yang ini model dual switch forward, sedangkan yang ini model half bridge. Kita ambil sampelnya masing-masing satu persatu ya. Oke guys, jadi ini untuk yang mati total. Yang model half bridge dia itu kondisinya seperti ini. Sepertinya itu habis konsleting, entah konsleting karena kemasukan hewan atau gimana. Sepertinya sih bukan kemasukan hewan ini sepertinya kena konsleting kabel ini. Oke, kita cek dulu mulai dari kiprok. Oke, sepertinya aman. Oke, kita cek dioda transistornya.
Oke, transistor aman. Kita cek untuk diodanya. Oke, dioda aman. Karena ini sudah pernah short dan kelihatannya lumayan parah, kita perlu curiga untuk trafonya. Takutnya trafo bagian primer dan sekunder juga short. Oke, kita cek. Oke, ternyata antara primer dan sekunder masih terisolasi dengan baik. Ini akan saya coba bersihkan dulu, dan ini ada beberapa jalur yang putus. Nah, ini jalurnya putus dan ini juga jalurnya putus. Ini akan kita sambung dulu, baru nanti kita coba nyalakan. Oke. Nah, oke kawan, jadi ini sudah saya jemperin untuk jalur yang putus. Oke, dan ini juga karena fuse-nya itu sudah putus, jadi ini saya kasih jumper kawat 2 helai. Jadi kalau misalkan ada konsleting, kawatnya bakal tetap putus. Oke, sejauh ini karena kiprok dan transistor switchingnya dia itu tidak short, jadi kita langsung coba nyalakan aja. Oke, ini akan saya pasangkan dulu untuk bolam safety-nya. Baik, kita coba nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini power supply nyala, tapi lampu bolam safety juga ikutan nyala. Artinya power supply dalam keadaan tidak beres. Nah, seperti itu. Baik, kita cari kira-kira apa penyebab kerusakan dari power supply ini. Kenapa kok dia mau bekerja tapi bolam safety ini nyala terang. Oke. Nah, oke kawan, jadi ini saya temukan masalahnya itu ada pada diodanya. Oke. Karena setelah saya open untuk jalur ke dioda, jalur output dari dioda itu power supply-nya tetap short. Oke, ini kita coba nyalakan. Nah, itu kondisi power supply tetap short. Walaupun tidak sepenuhnya short, dia itu berkedip-kedip, tapi sudah mengindikasikan bahwa diodanya rusak. Oke, karena ini sudah saya open untuk jalur yang ke elko dan kerangkaian yang lain, jadi supply ini itu hanya masuk pada dioda ini aja. Oke, baik, jadi akan saya coba buka dan ganti aja untuk diodanya. Oke, sepertinya sih diodanya nggak short karena tadi pun power supply-nya sempat nyala. Jadi ya kalau saya bilang ini diodanya setengah short gitu. Karena kalau misalkan short dia ya nggak akan nyala sama sekali. Nah, buktinya tadi power supply-nya masih nyala. Oke, ini oke, kita ganti untuk diodanya. Nah, oke kawan, jadi ini sudah saya ganti untuk diodanya. Oke, ini baik, kita coba nyalakan kembali. Oh, ini lepas guys, saya sambung dulu. Nah, oke kawan, ini sudah siap untuk kita coba. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, power supply sudah nyala normal. Bolam safety sudah tidak nyala kembali. Baik, kita cek untuk tegangan 12,14 volt. Kita coba adjust mark. Nah, ini adjust marknya sudah bisa 15 volt. Jadi untuk power supply yang ini tidak perlu dilakukan modifikasi karena dia sudah bisa di 14 volt. Oke, jadi untuk power supply ini sudah beres. Kita lanjut ke power supply yang lain. Oke.
Nah oke kawan, ini kita lanjut pada power supply yang menggunakan topologi dual switch forward. Oke, jadi ini trafo GDT dan ini IC PWM nya. Oke, ini akan kita coba nyalakan. Oke, lampu indikator. Nah, itu dia lampu indikatornya. Baik, kita coba nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tidak ada konslet. Nah, ini nyala. Oke, kita cek tegangan. Tegangan drop ini hanya 7 volt. Dan ada suara cit. Nah, seperti itu. Nah, hal semacam ini biasanya terjadi masalah pada sistem PWM. Bisa jadi PWM tidak bekerja dengan sempurna, atau bisa jadi sirkuit bekerja dalam keadaan ngelimit. Jadi ada bagian yang overcurrent sehingga power supply-nya ngelimit seperti itu. Oke, akan saya teliti dulu untuk rangkaiannya dan bagian mana yang menjadi trouble pada kasus ini. Oke. Nah, oke kawan, ini kita coba lakukan pengetesan. Oke, kalau untuk dioda kiprok sepertinya aman. Nah, ini aman, tidak ada konsleting. Oke, kita coba cek MOSFET. Nah, ini kok sepertinya short. Oh enggak, kalau untuk rangkaian seperti ini antara gate dan source, dia akan terhubung karena dia akan terhubung langsung dengan trafo ini. Nah, dengan trafo GDT. Oke. MOSFET aman. Nah, ini sepertinya. Oke, ini juga ada yang ini. Oke, secara fisik memang ini sepertinya pernah panas. Ini apa ya? Oh, dioda. Oke. Oke, ini diodanya short. Baik, kita coba dioda yang satunya. Oke, untuk dioda yang satunya ini aman. Nah, ini akan saya coba lepas dulu diodanya, apakah shortnya sudah hilang. Oke, ternyata tetap aja setelah dibuka. Oke, berarti ada bagian lain yang menyebabkan short. Oke, kita pelajarin dulu. Ya, ini sepertinya yang menyebabkan short itu MOSFET-nya ini guys. Oke, kita buka dulu. Oke, ternyata memang MOSFET-nya yang menyebabkan short. Oke, kita coba cek serinya berapa ini, FY888. Oke, kita cari persamaan MOSFET-nya, baru kita coba nyalakan lagi nanti. Oke. Nah, oke guys, jadi ini setelah saya ganti untuk MOSFET-nya dan dioda, sepertinya sih diodanya nggak rusak, cuma karena pernah overheat, kepanasan, jadi kita waspadai aja daripada ntar sewaktu-waktu akan rusak kembali, jadi kita ganti aja. Oke, ini sementara kita kasih MOSFET yang ukurannya besar karena kita nggak ada MOSFET yang ukurannya kecil. Oke, baik, ini akan saya coba nyalakan. Oke. Nah, oke, ini akan saya coba nyalakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Oke, power supply sudah langsung nyala normal kembali. Oke, ternyata kerusakannya hanya itu aja. Baik, ini entah power supply mereknya apa ya. Dia itu spare partnya sangat banyak yang kurang. Oke, ini air beban ini enggak ada, dan ini kapasitor filter yang kedua juga enggak ada. VR pun ini enggak ada guys, ini memang enggak ada dari sananya ya, bukan pernah dilepas. Oke, jadi sangat buruk kalau menurut saya ini untuk produknya. Ini untuk transistor driver GDT ini juga enggak ada, jadi mengandalkan kekuatan asli dari IC-nya, tidak ditambah penguat totem pole. Ya, untuk masalah keawetan sih kurang tahu juga ya. Sepertinya mah nggak awet sepertinya. Baik, jadi ini sudah nyala normal, tinggal di up ke 14 volt. Oke, nanti akan saya pelajarin dulu untuk sistem regulasinya. Oke, lanjut kita ke yang satunya. Oke, ini karena sepertinya mah sama ini. Mungkin kerusakannya juga sama, kita cek aja dulu. Oke, dioda. Nah, ini short. Oke, sepertinya MOSFET-nya ini short juga. Yang satunya oke, normal ini yang satunya. Baik, jadi hanya ini aja yang short. Oke, karena sepertinya sama, jadi kita nggak akan bahas untuk yang ini. Baik, selanjutnya kita akan merubah voltase yang ini standarnya 12 volt, kita rubah supaya bisa maksimum di 12 berapa kemarin mintanya ya, 14 volt. Oke, kita coba pelajarin dulu dan kita coba modif. Oke. Nah, oke kawan, jadi untuk power supply ini sudah ketemu dimana letak regulasi tegangan. Oke, jadi cara ngemodif regulasi tegangannya. Nah, di sini ini saya menambahkan resistor dengan nilai 4 dengan nilai berapa nih? 27K. Oke. Jadi resistor aslinya itu yang bawah ini. Resistor aslinya tuh dengan nilai 22K, dan ini saya tambahkan dengan resistor 27K. Nah, karena resistornya dipasang paralel, jadi dia nilai resistansinya dibagi menjadi 2. Jadi 27 berapa ini? 22K dibagi 2K7 itu hasilnya sekitar 11, sekian ohm, karena kita juga kesulitan untuk mencari resistor dengan nilai 11 ohm, jadi saya gandeng aja. Nah, seperti itu. Yang saya gandeng itu jurusan ini guys, jadi ini kan bagian positif. Nah, kalau untuk menurunkan tegangan bagian positif ini, kita turunkan nilai resistornya. Nah, sedangkan kalau kita mau menaikkan tegangan, kita tinggal naikkan ukuran kapasitor ukuran resistornya. Oke. Jadi karena kita ingin menurunkan dari yang awalnya itu 24 volt, akan kita turunkan ke 12 volt. Jadi nanti bisa diadjust max sampai 14 volt, seperti itu. Jadi kita perlu menurunkan separuh dari nilai resistor utamanya. Oke, karena nilai resistor utamanya itu 22K, jadi kita perlu bagi 2 aja gitu, lebih mudahnya, sehingga nanti didapatkan hasil separuh dari nilai resistor yang pertama. Nah, seperti itu.
Karena pada saat saya beri dengan nilai 22K itu hasilnya masih kurang tinggi, jadi ini saya beri dengan nilai 27K seperti itu. Sebetulnya sih ada hitungannya, ada kalkulatornya, bisa di-download di Play Store. Banyak yang punya aplikasi tentang penghitungan pembagian daya itu banyak. Oke. Kasarannya tuh seperti itu aja. Kalau kita nggak mau ribet, nggak perlu hitung-hitungan, cukup kita kira-kira aja gitu. Oke, ini sudah saya siapkan. Oke, kita coba nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Loh, putus guys. Oke, akan saya sambung dulu ini. Nah, oke, ini sudah saya sambung untuk bolam safety-nya. Baik, kita coba nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini sudah nyala power supply, tegangan 14 volt. Kita coba adjust maksimal di 16 volt, dan adjust minimalnya itu bisa sampai 12 volt. Nah, oke. Kalau kita tadi pakai nilai yang 2K2, dia itu adjust minimalnya itu bisa sampai 9 volt, sedangkan maksimalnya itu bisa hanya sampai 13, berapa gitu. Nah, sekitar 13,9 lah. Nah, jadi saya agak naikkan lagi nilai resistor pembaginya supaya dia bisa nilai maksimalnya bisa naik, bisa lebih tinggi. Nah, seperti itu. Oke, jadi demikian aja untuk pembahasan power supply kali ini. Power supply yang ini itu memang tegangannya 24 volt, jadi minta diturunkan ke 13 volt. Sedangkan power supply yang tadi mati total itu memang power supply yang tegangannya 12 volt. Mungkin ketika di adjust max tidak bisa sampai 14 volt, jadi minta dirubah seperti itu. Oke kawan, jadi mungkin demikian aja video pada kesempatan kali ini. Semoga video pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf jika selama penayangan video ini ada salah kata dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.